Assalamualaikum, kembali lagi di Keluarga Belalahan. Video kali ini kami sekeluarga lagi berduka cita karena ibu mertua saya barusan saja meninggal dunia di bulan September ini dikarenakan sakit. Adapun hanya pakaian tersisa dari beliau yang kami akan berikan ke sanak saudaranya di Samarinda dan di Sanga-Sanga sebagai kenang-kenangan yang akan menjadikan amal jariah untuk almarhumah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mohon doa untuk teman-teman semua agar kami tetap tabah dalam menghadapinya. Kami pun bersilaturahmi ke keluarga Sanga-Sanga yang merupakan sanak saudara dari kandung almarhum bapak mertua, sekaligus bercerita dan bertukar kabar. Selain itu, kami juga menikmati suasana desa di sini sangat asri dan jauh dari polusi udara. Seketika setiap main ke Sanga-Sanga, selalu ingat almarhumah ibu mertua yang selalu ngajak kami di saat kami bosan di perkotaan untuk nginap di sini. Besoknya, kami sekeluarga main ke Salma Sofa untuk berenang sambil ajarin kakak dan adik berenang. Simak terus videonya, tetap stay tune di channel Keluarga Belalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Keluarga Belalahan. Selamat siang guys. Semoga kita selalu sehat ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, ini video pertama saya ngevlog ya, setelah kami dari Banjarmasin. Sebelumnya kami mau cerita dulu ya. Setelah kami pulang dari Banjarmasin, itu kan kita lagi mengadakan tahlilan 100 hari ayahanda meninggal dunia ya. Sudah selesai dan kami setelah itu pulang ke Samarinda. Nah, sudah sampai di Samarinda setelah seminggu kita di Samarinda, itu kita dapat berita sakit ya guys. Karena mertua saya sakit. Pas di awal bulan September itu dia masuk rumah sakit ya. Jadi masuk rumah sakit selama 1 minggu, setelah itu keluar. Udah lama, 2 minggu setelah itu baru masuk lagi rumah sakit. Nah, jadi selama bulan September kami tidak produksi video ya. Jadi mohon maaf aja kalau kami ngupload videonya tidak sesuai dengan jadwal yang kami biasanya lakukan ya. Dan pas di akhir bulan September itu mertua saya meninggal dunia guys. Meninggal dunia karena mertua saya itu mempunyai riwayat penyakit paru-paru ya. Selain paru-paru juga, itu juga dia sakit apa kemarin tuh? Sakit perut aja. Sakit perut ya, awalnya dia sakit perut. Ya waktu masuk rumah sakit pertama sakit perut. Sampai dia meninggal sakit perut. Nah, mungkin sakit perutnya itu dibarengi dengan penyakit yang lain ya. Karena penyakit yang lainnya tuh yang sudah akut itu penyakit paru-parunya. Nah, jadi kami minta doanya ya guys ya, semoga mertua kami di lapangan kuburnya diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosa-dosanya. Halo, jadi kami hari ini mau membagikan pakaian bekas nenek ya, karena nenek kan sudah tidak ada lagi, udah meninggal dunia dan bajunya lumayan banyak. Nah, daripada bajunya dibuang, lebih baik kita kasihkan ke saudara dan saudara iparnya juga. Karena menurut saya kalau kita memberi pakaian orang yang sudah meninggal itu ya, itu serasa kita melihat nenek itu masih ada gitu. Jadi punya kenangan tersendiri dan mempunyai aura tersendiri ya. Nah, jadi sebelum berangkat ini pakaian nenek ya, lumayan ya, satu
tas ya, tas besar, dan isinya ini baju pakaian nenek semua. Yang ini di tempat kami ya, selama nenek nginap di tempat kami. Ada lumayan banyak ya. Dan ini nanti kita akan mau bagikan ke tempat saudara sama saudara iparnya. Sekarang pakaiannya nambah satu plastik lagi ya guys ya, satu kresek besar. Nah ini nanti kita akan bagikan, nanti biar saudara atau saudara iparnya sendiri nanti yang pilih-pilih ya. Tuh ada 2 kantong tas besar. Semoga berkah ya. Yang selalu saya rindukan di kota Samarinda ini adalah antri SPBU yang mengular panjang untuk memberi Pertalite. Saya terkadang heran dengan provinsi Kaltim ini. Padahal daerah penghasil minyak, tapi kenapa warganya mengantri hanya untuk membeli BBM? Perlu tanda tanya besar dalam hal ini. Apakah ada oknum yang memanfaatkan Pertalite ini? Teruntuk pemerintah daerah khusus Kaltim, tolong dong Bapak yang terhormat tuntaskan masalah ini. Jangan hanya diam seolah-olah tidak melihat keluhan warganya. Ini pengamatan saya ya, koreksi jika salah. Ada beberapa oknum warga yang sengaja membeli Pertalite dengan batas yang tidak wajar demi keuntungan pribadi. Padahal peraturan pemerintah daerah sudah dibuat dan disebar di seluruh SPBU Kaltim agar membeli dengan batasan tertentu. Tapi peraturan itu hanya berlaku beberapa hari saja setelah terbitnya peraturan itu. Selebihnya kembali seperti semula dengan oknum yang sama. Begitu lemahkah peraturan yang dibuat dan tidak ada sanksi tegasnya? Ingat ya para oknum, yang kalian ambil itu hak subsidi pemerintah untuk warga. Jadi kalau kalian beli dengan semaunya demi keuntungan pribadi, sama saja kalian mengambil hak orang lain. Jadi hari ini jadwalnya ya dari rumah ya. Tadi rencananya kita mau berangkat itu pagi. Nah karena di Samarinda ini kan lagi mau masuk musim hujan ya, setelah musim kemarau kemarin panjang ya, dan sekarang udah masuki musim hujan. Rencananya tadi kita pagi mau berangkat tuh sekitar ya jam 8 lah gitu ya mulai startnya. Dikarenakan hujan dan hujannya awet, jadi berhenti hujannya tuh sekitar habis zuhur. Nah jadi kita start perjalanan itu mulai dari habis zuhur. Nah yang pertama ini kita mau ke tempat saudaranya mertua saya ya. Jadi nanti istri saya yang bagikan pakaiannya. Nanti biar saudaranya sendiri yang milih pakaiannya sesuai seleranya mereka lah, sebagai kenang-kenangan mereka juga. Dan nanti juga aku selingi ya, mau belanja juga kebutuhan toko usaha saya ya. Dan setelah itu nanti kita baru pergi ke daerah Sanga-Sanga itu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah Sanga-Sanga itu tempatnya itu di mana ya, di pelosok ujung sih sebenarnya gitu. Tempatnya itu bisa dibilang asri ya, masih asri juga tempatnya. Dan Sanga-Sanga itu merupakan tempat mertua saya ya, yang laki. Nah karena mertua saya yang laki itu udah meninggal udah lama banget ya, udah sekitar 30 tahun yang lalu, dan dia berasal dari daerah Sanga-Sanga. Nah nanti kita mau lihat daerah Sanga-Sanga ya. Nah kalau misalkan kalian pengen tahu daerah Kalimantan Timur ya, Kalimantan Timur tuh ada namanya Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah Kutai Kartanegara itu tuh A few moments later. itu luas banget guys. Itu meliputi dari Sanga-Sanga, Anggana, Muara Badak, Tenggarong. Pokoknya luas banget lah areanya. Nah jadi kalau misalkan untuk penjabaran semuanya tuh kayaknya nggak cukup deh kalau untuk satu video ini.
Nah, nanti kita semoga ke depannya ya kita bisa menelusuri khususnya daerah Kaltim dulu, ke daerah-daerah yang menurut kami tuh tempatnya bagus lah ya. Nah, mudah-mudahan ya nanti kita diberi waktu dan diberi kesehatan juga biar kita bisa mengekspor dan biar kalian juga bisa mengenal lebih tahu lah Kalimantan Timur. Oke, guys. Halo teman-teman, ini udah sebagian. Ya teman-teman, kita baru selesai dari rumah kakaknya almarhum ibuku. Habis ngebagiin sebagian kenang-kenangan baju yang udah pernah dipakai sama almarhum. Ya semoga dengan apa yang kita lakuin ini menjadi keberkahan dan ibu senang di sana. Amin. Alhamdulillah. Ini kita lanjut lagi, mau on the way ke Sanga-Sanga. Kita mau ke Sanga-Sanga bagiin sebagiannya lagi baju-bajunya ya. Nah, sekarang kita selanjutnya akan ke daerah Sanga-Sanga ya. Jarak dari Samarinda itu menuju ke Sanga-Sanga tuh kurang lebih ya memakan waktu estimasi kurang lebih 1 jam. Dan nanti kita bakal ngelewatin, kita startnya ya karena kita tadi dari kota, jadi kita terusin aja sampai ke daerah Sambutan. Nah, dari daerah Sambutan itu nanti kita akan melewati jembatan Mahkota 2 ya. Nah, nanti dari situ, dari Sambutan langsung motong, kita naik jembatan langsung tembus ke Palaran. Ikuti terus ya channel kita ya guys ya. Sudah ya? Sudah selesai ya belanjanya? Iya. Ini udah selesai belanja kebutuhan toko. Jadi setelah ini kita langsung ke Sanga-Sanga ya guys. Karena besok kan hari Minggu. Ya. Kebetulan hari Minggu kan toko saya rame banget. Jadi nggak bisa kalau kita nggak belanja. Sayang kan cuan kalau diabaikan. Oke. Estimasi waktu tempuh daerah Sambutan ke Sanga-Sanga kurang lebih 1 jam. Lebih cepat karena kita akan melewati jembatan Mahkota 2. Semakin tahun kota Samarinda semakin berbenah dari tata kelola kota dan membangun infrastruktur demi kenyamanan masyarakat. Untuk menghilangkan rasa bosan, terkadang anak-anak sambil bercanda di tengah macetnya kota Samarinda pada akhir pekan. Setibanya di Palaran, kondisi sudah mulai berubah. Yang tadinya macet sekarang bebas dari macet dikarenakan yang kita lewati ini jalan poros menuju ke Sanga-Sanga. Di dalam perjalanan, kami menemukan beberapa truk tambang yang mondar-mandir di lintasan jalan hauling, yang menggambarkan bahwa kayanya sumber daya alam Kalimantan Timur ini. Sekarang kita udah nyampe di daerah Sanga-Sanga ya guys. Kita berangkat dari Samarinda tadi sekitar jam 3:30 sore, dan sekarang waktu udah menunjukkan jam 4:30 sore. Jadi kurang lebih perjalanan 1 jam ya guys. Ini masjid apa ini ya?
gantiin nyetir bunda ya guys, karena aku udah ngantuk banget dari tadi nyetir. Lumayan lah ya, lumayan capek. Coba lihat bunda. Halo, halo bunda. Oh. Halo. Ini yang ribut di belakang ya guys nih, si keriting dua ini ya, yang bikin ribut. Tuh kakak Pipa tuh. Sanga-Sanga merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sanga-Sanga merupakan salah satu wilayah penghasil minyak bumi dan gas alam yang sangat penting di Kalimantan Timur. Sanga-Sanga disebut juga sebagai kota juang yang menorehkan catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan lewat sebuah peristiwa heroik yang dikenal dengan nama Peristiwa Merah Putih pada tanggal 27 Januari 1947. Selain itu, dibangun pula monumen, tugu, serta museum untuk mengenang peristiwa tersebut. Sekarang ini kita mau ke tempat adiknya mertua laki ya. Nih. Tempatnya di sini masih bagus guys, asri ya. Oh. Hai kucing. Kucingnya Tuh ada kucing di dalam tuh. Menarik. Kucingnya lagi Oke. Tuh enak kan tempat tongkrongannya kan guys. Tuh. Jadi selanjutnya kita mau ke tempat terakhir ya, itu neneknya anak-anak juga dari adiknya mertua laki ya. Dan di Sanga-Sanga ini untuk jalanannya kalian bisa lihat sendiri ya, masih aspal berbatu ya. Dan kalau misalkan dilihat dari suasana ya, kiri kanannya itu masih asri ya. Masih ada pepohonan, terus juga apa ya, rumahnya juga masih dibilang masih jarang ya, jarang penduduk di sini. Rumahnya juga di sini bagus-bagus ya. Tuh bisa kalian lihat sendiri ya guys ya. Guys, jadi kalau setiap kali kita ya mampir ke tempat keluarga, sengaja kita nggak record karena itu ada hal yang privacy ya yang harus kita jaga. Jadi kalau untuk teman-teman yang nanya kenapa untuk keluarganya nggak di record aja, jadi sebelumnya kita kasih tahu dulu sebelumnya kita nggak mau record ya, karena kebanyakan hal yang privacy dan juga keluarga juga nggak mau juga diekspos ya. Bukan karena ada apa, bukan, karena ya kita hanya menjaga perasaan orang juga ya. Karena kalau misalkan sedikit-dikit kita ambil kamera tuh kelihatannya gimana gitu kan, kayak kelihatan gak sopan. Walaupun kita udah izin juga rasanya juga masih kurang pantas ya. Kita udah nyampe, ini rumahnya, rumah nenek Sadar. Ya? Ya. Nah, kalau di tempat nenek Sadar ini, itu rumahnya persis di samping sungai ya. Nanti kita mau lihat di belakang itu sungainya sungai besar ya guys, dilewati kapal-kapal
sedang lah. Nah, ini kapalnya ya guys. Kapal apa namanya? Perahu klotok ya. Klotok ya. Nah, jadi di belakang rumahnya Nenek Sadar ya. Nah, itu rata-rata di sini profesinya nelayan semua ya. Yang biasanya mata pencariannya tuh dia nangkap ikan udang. Nah, cuman pas saat kita kesini ini kondisinya airnya lagi surut ya. Enak banget duduk di sini ya Allah. Nah, tadi aku sempat nanya sama kakak ya. Nah, ini dia barusan beli perahu ya. Ini segini harganya 2.700.000 guys. Itu belum termasuk sama mesin. Nah, kalau untuk mesinnya sendiri tuh yang kayak gini. Nah, ini mesinnya tuh. Dan ini pengendalinya ya. Kalau mesinnya tuh harganya 5.500.000. Kalau misalkan perahunya tadi tuh 2.700.000, jadi kurang lebih 8 juta lebih lah. Nah, kalau mas-masnya itu dia lagi bikin perahu ya guys. Kelihatan nggak ya? Soalnya ini udah mau senja. Kelihatan nggak? Turun kan? Ya, hati-hati ya. Suasananya gelap banget. Ini yang unik ya di sini. Itu tadi sepupunya dari keluarga istriku. Dia berangkat kerja itu menggunakan perahu, guys. Jadi kalau untuk kantornya di seberang sana ya. Nah, kalau misalnya malam kayak gini nggak kelihatan sama sekali. Nah, itu yang saya salut ya dari dia. Segelap ini tanpa ada lampu penerangan, mereka tuh berani gitu loh menggunakan perahu terus berangkat kerja dengan gelap kayak gini. Wih, gila, kalau gue nggak sanggup itu guys. Selamat pagi guys. Jadi tadi malam kami pulang ya dari Sanga-Sanga. Itu kita nggak record ya karena kondisi udah gelap banget. Jadi kalau mau di record juga di dalam mobil kan percuma gitu, gelap, hanya kelihatan tuh cuma giginya aja yang putih. Nah, pagi ini kami mau lanjut ya. Kita mau ajak anak-anak dulu renang ya di salah satu tempat renang yang ada di Samarinda tuh di daerah Mogerjo. Namanya tuh Salma Sofa ya. Nah, di sana tuh tempat kolam renang anak-anak juga. Terus selain itu juga ada tempat wisatanya juga sih. Ya, wisatanya mungkin wisata yang begitu spot-spot untuk foto-foto aja lah. Nah,
terus ikuti channel kita ya guys ya. Simak terus channelnya. Dadah. Pagi ini kota Samarinda sangat cerah ya guys. Terik matahari yang begitu menyengat menghiasi perjalanan kali ini. Sedari kemarin saya sudah berjanji ke anak-anak akan mengajak berenang di Salma Sofa. Tapi sebelum ke sana kami membeli perlengkapan renang dulu, seperti pelampung karakter yang disukai anak-anak. Halo kakak, halo, hari ini mau kemana? Mau ke kolam renang. Berenang sama siapa nanti hari ini? Sama Dani, sama Kak Pipa, sama Bunda, sama Ayah. Iya. Hari ini Kaira mau belajar renang ya. Pokoknya harus berani nyemplung kolam renang ya. Tapi ayah mau belikan baju pelampung dulu ya. Adek Anin mau pelampung warna apa deh? aku warna pink. Warna pink. Adek mau apa? Donat. Oh, bentuknya donat ya. Kakak mau bentuknya apa? Kakak kalau udah besar nggak cocok pakai ban pelampung itu Kai. Pakai baju pelampung aja ya. Nanti tinggal pakai baju, tinggal nyemplung aja ya. Nggak bakal tenggelam. Oke? Oke, Ade mau yang pilih donat atau bebek? Donat. Donat. Oke, nanti kita beli dulu ya. Oke. Sebelum ke kolam renang ya, Salma Sofa, aku udah janji sama anak-anak mau belikan baju pelampung ya. Dan ternyata pas sudah sampai di sini tuh tokonya masih tutup guys. Jadi kita nungguin dulu. Soalnya jam 9 baru buka. Kirain jam 8 udah buka. Kaira, tunggu sebentar. Iya. Tempat yang jualan namanya Kuning City guys. Buka jam berapa? Jam 9. Oh jam 9, kayaknya jam 8. Nah di dalam toko ini guys lengkap. Ada buat mainan anak-anak juga. Yuk kita cari rompi pelampung. Tanda ya. Hai. Oh sudah selesai berenang. Ini mau kita mau donat loh. Nih Hello Kitty. Nih, ini bebek. Nih, ini baju kalau nih. Kayak. Ada Hello Kitty aja kah? Iya. Ini gimana nih? Hmm? Be aja ini kayak gini. Polosan sih, tapi kayak gini. Iya ini yang donat, model donat. Iya. Nanti kita Hello coba Kitty dulu. nggak terlalu anu juga kok. Nah jadinya tuh gini ya guys. Tuh. Nah ini buat balonnya Ade. Suka nggak balonnya? Pelampungnya? Nah ini buatnya nanti di anu ya, di tangan ya. Nanti dijepit di tangan sini nah. Buat Kaira nanti renang ya. Loncat nanti ya renangnya ya. Nggak mau loncat. Loncat. Berapa? Ini harganya berapa? 16.000 ya. Nah ini harganya 16.000 buat anak main ya. Tuh. Akhirnya tadi kita udah selesai ya beli baju pelampung ya. Sebenarnya tuh kalau baju pelampung nggak, rompi pelampung juga nggak tuh kayak ban pelampung gitu nah guys. Nah sama lengan pelampung. Jadi kalau anak-anak tuh nanti renang, dia tanpa ban bisa, tapi dia pakai di lengan pelampungnya nanti tuh ada dia dua. Dan itu harganya murah ya. Tadi yang balon ban yang bulat itu harganya 16.000. Sedangkan yang apa tadi yang Balon tangannya. balon Hello Kitty ya? Oh ya. Yang Hello Kitty itu 35.000.
Dan balon pelampung tangan tadi 16.000 tuh sepasang. Nah, jadi itu murah banget ya. Hello Kitty 35 kok nggak salah ya. Hello Kitty 35, iya 35. Harganya murah kok. Dan lumayan buat anak-anak belajar renang ya guys. Dan sekarang kita mau menuju ke Salma Sofanya. Cuman kita cari jalan tembusan lewat jalan Gerilya, terus masuk ke Perjuangan ya guys. Nih Bugirijo. Halo guys, akhirnya kita udah nyampe di Salma Sofa dan tempatnya rame ya. Kita nyampe di sini sekitar jam setengah 10. Di belakangku ini ada beranda ya, dan berandanya ini banyak seperti galeri ya, dan di sini juga ada tempat penyewaan busana ya, dan nanti kita akan coba busana apa aja yang ada di sini ya. Oke. 5. Tempatnya mau mandi mana? Yang kecil dihitung berapa Pak? Sama. Berempat. Berapa tiketnya Bunda? Tiketnya satu orang 25 dan anak kecil itu udah termasuk ya. Yang nggak termasuk itu di bawah 1,5 tahun. 1,5 tahun setengah, ya benar banget. Jadi tiket kita ada 5. Berapa totalnya? 125 ya? 125. Oke, let's go, kita masuk ya. Oke. Tuh, kondisi hari ini ya ramai banget tuh, parkirannya penuh dan motor juga penuh ya. Adek, yuk kita langsung renang yuk. Yuk. Nah, kita masuk ke registrasi ya di sini. 5 orang tadi Pak ya, sudah ya. Oke. Buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Oke. Ayo Dek. Rame. Kita harus pendopo nggak sih? Kita di mana? Ah, itulah, itu sana aja. Kita di mana pendopo kita, Bon? Nomor 5. 5, nomor 5 ya. Tuh, tempatnya bagus kan di atas, tuh keren. Naiknya di mana, Beb? Ya, tuh pendopo kita ya, guys. Keliling. Tuh, ini kolam renang juga guys untuk anak-anak ya. Dan di atas tuh ada konsepnya apa itu ya? Kapal wisata Salma Sofa tuh. Di bawah itu pendopo. Di situ tempat kantin makanan. Dan kita naik punya kita dulu ya. Kita mau taruh barang-barang dulu di pendopo kita. Anin, ayo. Halo.
Akhirnya sampai juga. Tuh pendopo kita ini guys, bisa ya ngelihat langsung yang di bawah. Halo guys, jadi pertama kali datang ke Salma Sofa tadi kita tuh sudah sangat antusias sekali ya. Karena di sini selain harga tiketnya masuknya murah ya, 25.000 per orang. Dan kalau misalkan anak kecil tuh batasnya 1,5 tahun. Kalau di atas itu sudah termasuk satu tiket ya, 25.000. Dan setelah kita masuk tadi di sini, kita mau cari tempat untuk naruh barang-barang ya. Dan kalau di sini tuh disebut namanya pendopo. Dan pas kami datang ke sini tuh kita kaget ya. Ternyata di sini pendoponya nyewa guys. Sewa, dan tarif sewanya itu dari 1 sampai 4 jam itu ada yang harga 75.000, ada juga yang 100.000. Dan kalau misalnya kita lihat ya, pendopo yang di bawah itu rata-rata dari 1 jam sampai ke 4 jam itu 75.000. Nah sedangkan kalau di atas itu satu hari itu 100.000. Dan kami memilih yang pendopo di atas. Kenapa kami pilih yang di atas? Biar kita bisa ngelihat barang-barang kita, karena yang kita bawa ini lumayan berharga ya guys ya, ada kamera dan lain-lain. Terus kalau di atas itu tarifnya pendoponya 1 sampai 4 jam itu 100.000 ya. Karena di atas ini ada 3 pendopo guys. Itu tempat saya, tetangga tempat saya, dan satunya lagi ada di sini. Nah gitu ya guys ya. Jadi kalau misalnya kalian mau ke sini wajib cari informasi terlebih dahulu. Jadi kalian bisa menyiapkan uang cash terlebih dahulu, karena kalau di sini untuk pembayaran debit nggak bisa ya. Dan juga ATM tuh jauh, harus keluar sana. Oke guys, selamat berlibur ya. Kami sebelum berenang kita sarapan dulu ya guys, biar perut kita ada isinya. Takutnya nanti kalau nggak makan dulu kita bisa muntah ya. Yes. Kaira udah siap renang? Siap. Baca doa dulu. Adek sudah siap renang? Yang itu lihat tuh. Oh, adek mau lihat situ. Nanti ya. Iya, teman banyak berenang situ ya. Nanti ada juga situ ya. Oke. Kita makan dulu ya guys ya. Oh, harinya panas banget guys. Pas datang tengah hari lagi. Ayo dek, berani ya kita ya. Yuk. Kakak. Adek maju dek, maju. Ayo adek, semangat. Kamu nggak muat. Kamu nggak bisa kayak adek, itu kecil kan. Tuh coba lihat adek tuh ya. Ayo, jalan. Ayo dek, jalan dek. Terus. Ya, oke. Coba lepas. Ya, lepas. Hei, kenapa pegangan, adek? Hei, sini. Lepas sendiri, lepas tuh. Lepas deh, ya. Jalan sendiri sama ayah sini. Iya, bisa kan? Tuh, si Karin penakut guys. Gak apa-apa. Oh ya Allah, ini besar banget. Iya, ini kok anak kecil kan? Terus. Ya, oke. Lepas aja tangan ya. Ada jalan sendiri. Ya, oke. Pelan ya, Dek. Ya.
Takut banget sih. Nah, duduk sudah. Nin, jangan jauh Nin. Nah, 1, 2. Dan sekarang kita udah selesai ya guys ya mandinya. Anak-anak juga udah puas ya. Nah, kita tadi kan turun dari sana dan kita naik dari sebelah sini lagi. Nah, di atas kita itu ada replika kapal ya. Kapal wisatanya Salma Sofa. Kita mau lihat apa sih di dalamnya itu. Nih loh. Nih ya guys ya kapalnya. Nah, di bawah ini tadi tempat kita mandi tadi ya. Nah, terus yang di gazebo itu tempat pendopo ya, buat keluarga nunggu anaknya atau dia sambil makan ya, bisa di situ. Itu sewanya 75.000 per 4 jam. Oke. Adek Anin, Dek, sudah puas belum mandinya? Sudah. Saatnya kita salin, kita mandi ya. Nih adek bawa sabun. Dia bagian dapat bawa sabun ya guys. Hati-hati adek ya. Kalau mau turun tangga dilihat ya, lihat ke bawah ya. Nah guys, yang aku datang ini kapal wisata Salma Sofa ya. Dan ini dibuatnya tuh di atas ya, di atas dari kolam renang. Pokoknya bangunan yang paling tinggi ini. Nggak tahu konsepnya kenapa. Ini bagian depannya. Dan ini dalamannya. Oh, ternyata kosong ya. Saya kira di dalamnya tuh ada spot untuk foto, atau mungkin ada peralatan kapal-kapal atau seperti apa gitu ya. Coba kita naik ke atas ya, soalnya ada tangga di atas ini. Nah, ini spot bagian dalamnya. Ini kita ke atas lagi ya guys. Nah, setelah naik ke atas, ternyata spotnya gini aja sih. Dan ini di dalamnya tuh ada ruang kaca ya. Nah, masuk deh. Nah, ini bagian nakodanya ya guys. Oh, di bawah tuh juga ada nakodanya. Anda mau kemana? Bawa kapalnya mau kemana? Jadi di dalam kapalnya cuma itu aja ya guys. Jadi kita langsung balik aja ke pendopo. Panas banget cuacanya. Untuk pendopo penginapan ya guys, di sana tuh ada yang di bawah ya, itu harganya 75.000. Terus dibalik dari kolam renangnya juga di sini itu 75.000. Terus juga di sekitar area sini juga 75.000 juga ya. Kalian juga nggak bakal khawatir ya, karena di sini musola juga udah disediain, musola Al-Ikhlas ya. Oke, ayo balik. Nah, kalau misalkan di sini itu ada juga namanya beranda guys, beranda Salma Sofa. Di sini juga di dalamnya tuh bisa ya dijadikan untuk spot foto.
Dan juga ada penyewaan busana, itu harganya 30.000 ya. Tuh. Di situ juga banyak ya, untuk busana Jepang ada, Korea ada, Belanda ada, Indonesia ya. Kalau untuk fotonya itu 10.000 ya guys, bebas ya, puasnya. Kalau untuk sewa busananya baru 30.000 harganya. Dan di sini juga ada galeri. Tuh, ini foto-fotonya ya guys. Nah, kita guys sudah selesai untuk mandi di kolam renangnya ya. Dan sekarang kita juga mau pulang karena panas banget ya. Ini udah menunjukkan jam 2 siang. Dan untuk videonya cukup sampai di sini dulu ya guys ya. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan informasi dan video kami yang terbaru. Dan saya terima kasih sudah nonton video kami. Semoga menghibur untuk kalian semua ya. Itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.